Assalamualaikum everyone. Hai, gimana kabarnya? Quarantine life loh. Di rumah aja kan? Bosan gak? Kalau bosan, mending gak video saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Mutia, salah satu mahasiswi Universitas Samudra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 6, unit 1. Pada kali ini kami diberikan tugas oleh Rapita Aprilia SPD MPB dalam mata kuliah pendidikan inklusi untuk membahas tentang apa sih itu pendidikan inklusi. Sedikit saya jelaskan, pendidikan inklusi itu adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Jadi tanpa harus ditempatkan di kelas yang khusus, sehingga siswa dapat belajar bersama menggunakan aksesibilitas yang mendukung tanpa terkecuali, termasuk anak difabel tersebut. Baik, selanjutnya saya juga akan membahas tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada anak tunagrahita. Tunagrahita itu merupakan anak yang mengalami masalah di dalam perkembangan mentalnya. Hal ini bisa saja berupa kondisi keterbelakangan yang membuatnya mengalami kesulitan atau gangguan terhadap suatu bidang. Selanjutnya itu ada tunanetra. Tunanetra ini merupakan seseorang yang mengalami gangguan terhadap penglihatannya, baik gangguan secara total maupun hanya sebagian penglihatannya saja. Selanjutnya itu ada tunarungu, merupakan seseorang yang mengalami gangguan pendengaran baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian pendengarannya saja. Di sini tunarungu bisa menggunakan alat bantu yang dapat mendeteksi suara sehingga dapat mendengar melalui alat tersebut. Selanjutnya itu ada tunalaras. Tunalaras merupakan seseorang yang seperti orang yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi terhadap orang lain ataupun orang banyak yang ada di sekitarnya karena dia memiliki kesulitan berkomunikasi dan emosi yang tidak stabil sehingga membuat dia sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya itu ada tunadaksa. Tunadaksa ini seseorang yang mengalami kelainan atau masalah pada alat gerak tubuhnya. Bisa disebut juga kayak cacat permanen, terutama pada anak yang mengalami hal tersebut sejak lahir. Poin selanjutnya itu ada tunawicara. Tunawicara merupakan seseorang yang mengalami gangguan terhadap cara berbicara dia yang disebabkan oleh kayak gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, paru-paru, pita suara, mulut, lidah, dan sebagainya. Pokoknya dia itu memiliki gangguan yang dapat menghambat suara itu untuk dapat dikeluarkan. Yang poin selanjutnya itu ada anak yang berkesulitan belajar, yang merupakan anak yang mengalami gangguan satu atau lebih dari proses dasar dalam yang mencakup pemahaman, penggunaan bahasa lisan atau tulisan, dan juga kemampuan yang tidak sempurna dalam berpikir, mendengarkan, berbicara, menulis, membaca, mengeja, atau berhitung. Yang terakhir itu ada anak autisme. Anak autisme ini merupakan anak yang memiliki gangguan perkembangan yang serius yang mengganggu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, dan juga gangguan terhadap sistem spektrum autisme yang mengganggu sistem saraf. Selanjutnya itu ada ajakan saya terhadap masyarakat untuk menerima anak ABK.
kita mengetahui anak ABK itu memiliki banyak kekurangan dari segi fisik maupun mentalnya. Mungkin mereka memiliki kelebihan itu dari bidang olahraga atau bidang seni. Jadi setidaknya kita tidak harus merendahkan mereka gitu, karena mereka itu juga sama-sama manusia ciptaan Tuhan, hanya saja yang diberi keistimewaan. Jadi saya selaku calon guru di sini meminta agar masyarakat memiliki rasa empati terhadap anak yang berkebutuhan khusus, karena mereka juga harus diterima di masyarakat. Dengan itu mungkin mereka akan lebih memiliki percaya diri, akan lebih mudah bergaul. Selanjutnya yang saya akan bahas itu ajakan sekolah dasar untuk menerapkan pendidikan inklusi. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang menyandang disabilitas, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, dan tidak semua orang itu memiliki ekonomi yang mapan. Jadi jika sekolah yang bisa mereka tempati itu hanya sekolah luar biasa, pasti banyak anak disabilitas yang tidak sekolah, karena faktor yang sekolah luar biasa itu jarang ditemukan. Satu daerah mungkin hanya terdapat satu. Karena jauh mereka tidak bersekolah. Lagian memiliki biaya yang lebih, mungkin kalaupun orang tua tidak mampu ya tidak disekolahkan begitu. Sedangkan pendidikan inklusi ini mungkin dapat membuka peluang bagi orang tua dari anak yang berkebutuhan menyekolahkan mereka, agar mereka tidak putus asa karena memiliki anak yang istimewa. Kayak, untuk apa sekolah lagi, anak udah kayak gini. Seharusnya tidak seperti itu, karena jika kita bersungguh-sungguh ingin membangun atau membangkitkan motivasi anak kita, walaupun dia memiliki keistimewaan, itu semua akan terjadi kalau kita memang bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir ini sedikit berbagi pengalaman ketika saya berkunjung ke salah satu sekolah luar biasa di Kota Langsa. Yang saya wawancarin itu adalah anak tunanetra. Seperti yang kita ketahui, sekolah luar biasa itu susah ditemukan, biayanya cukup mahal, terus itu kayak nggak semua orang bisa masuk karena jarak yang jauh. Itu pun kalau memang benar-benar sungguh-sungguh, jadi walaupun jauh tetap ditempuh. Seperti anak yang saya wawancarain itu kan tunanetra, dia ternyata rumahnya jauh di Subuh Salam, sedangkan SD sekolah tersebut di Langsa. Berjauhan dengan orang tuanya, hanya bisa pulang setahun sekali. Itu menurut saya sangat prihatinkan, karena kita aja yang udah besar, yang normal aja kadang suka sedih kalau jauh sama orang tua, apalagi dia memiliki keistimewaan gitu. Di situ juga saya berjumpa dengan guru di sekolah luar biasa yang masih muda dan cantik. Saya terinspirasi sekali dengan dia, karena secantik itu dan semuda itu dia mau memilih jurusan untuk sekolah luar biasa. Di situ dia mengajar dengan sabar, dengan ramah, dengan ceria. Jadi anak-anak yang diajarinya itu juga ikut serta bahagia dan termotivasi dalam belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pengalaman di sekolah luar biasa. Kesimpulannya itu, jadi pendidikan inklusi itu merupakan pendidikan yang kayak menerima anak disabilitas yang digabungkan oleh anak normal biasanya. Terus tuh ada anak tunagrahita
tunawicara, tunanetra, tunarungu, tunawicara, kesulitan belajar, autisme, tunadaksa, tunalaras, dan lain-lain. Selanjutnya itu jadi kita harus berinteraksi atau menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus. Jangan langsung kita hindari, jangan, karena mereka juga memiliki kesempatan dan kehidupan yang harus diapresiasi, baik itu kelebihannya maupun kekurangannya, karena kita sama-sama manusia memiliki segala kelebihan dan kekurangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum, bye.